Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para murid, para santri dimanapun berada, para pemirsa juga para pendengar, guru udah lama untuk murid yang di berbagai wilayah. Bersyukur pada era-era sekarang adanya media guru sehingga mampu memberi penjelasan pemahaman lagi tentang Islam dan akan kebenaran sehingga kehidupan kita tidak tersesat, sehingga kehidupan menjadi damai, saling menghargai, saling menyayangi. Para pemirsa, para murid Sugeng Rahayu semua, pada video kali ini guru memberi penjelasan yang sangat indah. Guru memberi judul agar jangan menyalahkan, ya ini. Karena kita di era sekarang, sebelum zaman merdeka sampai sekarang, negara kita, sosial kita, masyarakat kita sampai dunia itu bermasalah tentang agama. Sehingga bila dianalisa adanya agama itu menjadikan dunia tidak indah, menjadikan hal-hal yang menjadi permusuhan. Lantas bagaimana guru untuk memberi pemahaman yang tepat? Para pemirsa, para murid, semoga dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dirahmati Tuhan yang Maha Mengasihi dan lagi menyayangi. Karena apa? Tatkala ilmu pemahaman salah, disitulah menjadikan kerusakan kita. Terutama pada video ini guru menerangkan agar jangan sampai salah. Rumusnya begini. Satu hal lagi guru bercerita melalui video ini. Sejak tahun 2009, guru divonis oleh orang-orang yang mengaku atas nama agama. Sedangkan vonis itu pun tidak akan pernah ada dikomunikasikan dengan guru. Sehingga ada kelompok manusia yang mengaku paling benar sehingga orang lain dikatakan salah. Sedangkan dia sendiri pun tidak tahu kebenaran. Nah, itulah yang jadi permasalahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga agama ini di negara kita ini agama untuk menyakitin orang lain. Itu hal yang sangat buruk bagi kehidupan kita sebagai umat, khususnya kita umat Islam. Para pemirsa, para murid, untuk memahami Islam, karena Islam ini tolong dipahami betul-betul. Agama kita ini dibuat itu 1400 tahun masa lampau. Coba ya. Bagaimana kalian mampu membuka password keyword bahasanya? Nah, kalau anasir atau tafsir atau asumsi, kalian pakai sebagai aturan untuk menghakimi, menjustis orang lain. Itu hal sesuatu yang salah, yang nista. Tadi di dalam video tentang sodako dan amal sedikit sudah disentuh oleh guru tentang bahasa. Karena Islam itu dulu dibuat di Jawa. Sedangkan bahasa nenek moyang kita itu bahasa sakral ya. Sulit untuk ditelaah. Sehingga kalau itu ditulis atau diterangkan dengan bahasa lain atau diterangkan dengan bahasa Arab, tidak mampu menyentuh. Di kaset di video guru yang lain sudah diterangkan. Satu contoh kan. Bahasa sholat, itu juga bahasa Jawa. Tadi sudah diterangkan, jabang bayi, itu bahasa Jawa. Sugeng dalu, medal, lilah, liloh, itu bahasa Jawa. Kalau kita mengacu kepada kitab, ya satu bahasa kitab saja, itu bahasa Jawa. Kalau kitabuloh, itu bahasa Jawa ditambahi akhiran. Karena bahasa nenek moyang itu banyak. Ada yang disebut primbon, ada yang disebut catatan, ada yang disebut kitab. Itu bahasa kita. Nah, bahasa sekarang ini kalau kita mempelajari kitab tidak ngerti bahasa, disitulah menjadi kerusakan. Para pemirsa, para murid, khususnya kita umat Islam di penjuru seluruh dunia. Semoga guru memberi statement melalui video ini, menjadikan pencerahan bagi kalian.
Sehingga kalian menjadi manusia yang beragama dalam kemakmuran, yang beragama dalam kedamaian. Sehingga tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan. Yang tepat adalah saling berbagi, siapa yang salah, siapa yang benar. Disitulah akan tuntunan rahmat dari Tuhan akan mengena kepada kita sebagai manusia tentang kehidupan. Bahwa kehidupan di dunia sebenarnya sangat indah. Para pemirsa, guru memberi gambaran sebelum mendengarkan ulasan guru dengan kaset jangan sampai salah ini, guru sudah membuat statement keterangan di kaset meluruskan yang belok. Coba kalau di situ kan ada satu kalimat peristiwa atau perjalanan beliau Muhammad SAW ke langit. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sedangkan perintahnya di langit, tapi kalimat masjidnya, Masjidil Haram itu kok sudah ada. Masjidil Aqsa sudah ada. Lantas yang menerima kalam, yang menerima wahyu siapa? Itu satu contoh. Karena apa? Karena cerita atau kalimat-kalimat ini ditulis masa lampau. Kalau kita tidak mampu masuk ke frekuensi itu, menerangkan apa yang dimaksud, itu jadi problem, sehingga kehidupan di dunia tidak menjadi berkah. Kehidupan menjadi salah kaprah. Sehingga sebenarnya Islam itu sebagai rahmat, jadi bumerang, jadi antar teman, antar saudara, antar Islam, antar bangsa, antar suku, saling bermusuhan karena tidak mengerti apa yang dimaksud dari petunjuk itu. Pada video kali ini guru coba memberi gambaran bagaimana ke depan agar kita menjadi manusia yang betul-betul bijak, saling menyayangi, saling mengasihi. Tatkala siapa yang salah, kita memberi nasihatkan yang tepat. Terutama guru menyinggung tentang agama, karena agama ada hal sesuatu yang pokok dari kehidupan. Tapi kalau yang pokok ini belum tepat, itu jadi problem. Pada video kali ini guru memberi gambaran, kemarin mau diulas belum nyampe. Semoga ini menjadi rahmat bagi kalian, terutama kita bangsa Indonesia. Khususnya kita sendiri bagi umat Islam yang selalu ingin dengan kedamaian, selalu mendapatkan bimbingan dari petunjuk-petunjuk dari para leluhur kita. Satu contoh guru menyinggung surat Fil. Surat Fil itu kan sudah diterangkan adanya suatu peristiwa kan. Kalau kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alum kasfim makul. Karena itu bahasa lampau, ditulis dengan bahasa keadaan, ditulis, diartikan, dihayalkan dengan bahasa Arab, diterangkan dengan bahasa Indonesia, diilustrasikan. Ada peristiwa gajah dan pasukannya menyerang Ka'bah. Di situ peristiwa bersamaan akan lahirnya beliau Muhammad SAW. Lantas kalau ini belum terjawab bagaimana? Lantas yang menerima wahyu surat Fil itu siapa? Inilah para pemirsa dimanapun berada. Padahal kita diajarkan guru-guru kita bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Itu kalam dari Tuhan, di bawah Jibril disampaikan beliau Muhammad SAW. Lantas bagaimana? Beliau belum lahir, surat Fil ini kok sudah ada. Lantas yang menerima siapa? Kalau hal-hal seperti ini belum dijelaskan oleh para orang-orang yang berkepentingan, umat dan bangsa ini jadi permasalahan. Bagaimana para murid, para santri, siapapun kita, kalau guru membuka file, ya, kita guru pada malam hari ini guru tidak ngomong agama. Agama diwakili guru, sebut aja aplikasi ya. Ada aplikasi yang dibuat kurang lebih 1400 tahun. Siapa pembuat aplikasi itu? Di dalam isinya menerangkan seperti itu, tapi keterangan lain bahwa itu adalah kalamullah yang di bawah Jibril diberikan Muhammad.
Sedangkan surat Fil itu beliau itu masih kecil, bisa dikatakan baru lahir atau juga mau akan lahir. Lantas di mana kebenaran dari guru-guru kita yang menerangkan begitu banyak janji-janji itu? Nah, kalau toh ini belum mampu dibuka, bagaimana permasalahan? Inilah permasalahan dunia kurang lebih 1400 tahun. Sehingga antara Islam dan Islam bertikai. Islam dengan Kristen dan Nasrani saling menghujat. Lantas bagaimana? Coba guru melalui video ini, jangan tanya kepada guru. Kalau toh sesuatu kalimat itu guru membuat pemahaman sebagai ganti bahasa itu aplikasi, bagi kalian yang sudah mendapat pendidikan dan pengajaran di tempat di sana, tolong ditanyakan provider Anda, artinya guru-guru Anda, bagaimana ini sejarahnya. Karena agama atau suatu tuntunan itu adalah sebuah kebutuhan pokok tentang roh. Nah, kalau kebutuhan pokok ini belum terjawab, lantas bagaimana kita sebagai umat? Semoga sedikit memahami, memberi kesadaran kita, khususnya bagi siapapun yang mengaku beragama. Tolong ditanyakan kepada yang ahli di sana, orang-orang yang memimpin negara, yang memimpin umat, yang memimpin bangsa. Karena aku hanya orang petani. Aku hanya seorang penggembala. Bukan kewajiban saya mendidik kalian, aku hanya mendidik murid dan santriku. Sedangkan puluhan juta kalian mempunyai pemimpin di atas sana. Agar kehidupanmu nanti tercerahkan, terselamatkan. Bagaimana statement ini? Tolong diberi penjelasan. Sekali lagi video ini semoga bermanfaat kepada khususnya kita bangsa Indonesia. Semoga dengan sedikit nanti pencerahan ini, semoga orang-orang yang mengerti tentang Islam, mengerti tentang ilmu hikam, mengerti tentang usuluddin, biar nanti terjawab, sehingga nanti Islam betul-betul menjadi rahmat, sehingga umatnya saling mengasihi, saling menyayangi antar manusia. Sehingga dunia, terutama negara kita akan menjadi adil, makmur, dan damai dalam nilai-nilai ketuhanan. Semoga video ini sangat bermanfaat kepada para pemirsa, khususnya para murid dan santri. Kurang dan lebihnya aku selaku guru mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.